Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah mampir ke channel gue. Mungkin sebelumnya gue udah sharing tentang pengalaman gue untuk karantina selama 5 hari di Wisma Atlet. Nah, hal penting lainnya yang penting bagi teman-teman yang datang dari luar negeri yaitu untuk pendaftaran email HP. Jadi pertama kali teman-teman harus daftar dulu secara online untuk registrasi dan mendapatkan QR code. Jadi untuk registrasi mungkin teman-teman bisa cari di YouTube lainnya karena udah banyak banget tutorial gimana cara pendaftaran email. Jadi sebenarnya alurnya pada tahun lalu itu seperti ini. Ya, jadi sebenarnya alur pendaftaran email itu simpel ya sebelumnya. Yaitu sebagai contoh, gue ambil kalau kedatangan gue dari Jepang misalnya. Gue landing di Soekarno-Hatta di Terminal 3, kemudian masuk ke counter selanjutnya yaitu untuk pengurusan karantina, entah itu di hotel ataupun wisma, nunjukin EHAC, dan lain-lainnya. Kemudian masuk ke imigrasi untuk verifikasi kependudukan, dan kemudian di tahap selanjutnya inilah ketika kita ke bea cukai, kita ngurus email kita dengan cara nunjukin QR code. Nanti si petugas bea cukai itu akan verifikasi data-data yang kita input ketika registrasi online dan kemudian pembayaran pajak. Ini terbagi dua, kalau teman-teman daftarnya pakai NPWP dan non NPWP itu akan berbeda besarannya. Jadi kalau bisa sebagai warga negara Indonesia yang baik punya NPWP. Kemudian setelah selesai urus email di bea cukai, baru kita berangkat ke karantina, entah itu di wisma ataupun di hotel. Seperti itu prosesnya. Nah, cuma nggak tahu sejak kapan ternyata alurnya itu udah berubah. Ini pengalaman gue ketika gue kemarin pulang ke Indonesia. Jadi kalau sebelumnya alurnya yang kayak tadi gue jelasin, sekarang alur yang baru itu seperti ini. Nah, sedangkan untuk di alur baru, untuk pendaftaran email, sebagai contoh kemarin kasus gue ketika gue pulang dari Jepang, gue terbang ke Indonesia, landing di Soekarno-Hatta di Terminal 3, kemudian gue urus karantina. Ini nunjukin dokumen-dokumen, mungkin untuk proses karantina dan dokumen-dokumennya ini teman-teman bisa nonton video gue sebelumnya tentang sharing gue pengalaman karantina di Wisma Atlet. Kemudian kita ke imigrasi, seperti biasa verifikasi data kependudukan. Kemudian ke bea cukai. Nah, kalau sebelumnya itu di bea cukai ini kita langsung daftar email dengan menunjukkan QR code. Untuk kali ini enggak. Di bea cukai ini kita hanya scan barang yang kita bawa dari kabin. Nah, kemudian kita karantina selama 5 hari. Nah, setelah karantina 5 hari ini baru deh tuh kita dapat surat bebas COVID. Atau mungkin kalau di keterangan surat itu surat jalan bebas COVID yang bisa digunakan untuk melanjutkan perjalanan dengan pesawat, kereta, bis atau lainnya yang mempersyaratkan adanya surat bebas COVID. Nah, surat bebas COVID ini nih yang penting untuk kita pendaftaran email. Karena walaupun ribet ya, setelah kita karantina di Wisma Atlet, kita harus balik lagi ke bandara. Cuma ya sudah lah ya, daripada HP-nya nggak bisa digunain atau ada masalah di kemudian hari, mendingan ribet di awal selagi di luar dan belum nyampe rumah, belum mager. Jadi surat bebas COVID-nya kita bawa, tunjukin ke bea cukai, kita tunjukin seperti biasa QR code-nya, kemudian akan diverifikasi datanya sesuai data yang kita input secara online. Kemudian akan ditentukan berapa bayar pajak untuk handphone yang teman-teman bawa. Seperti itu. Nah, tadi kan gue udah bilang ya, salah satu syaratnya adalah membawa surat bebas COVID. Nah, ini contoh surat bebas COVID atau rekomendasi perjalanan yang gue punya kemarin. Di sini ada data nama kita, nomor paspor, tempat tanggal lahir, dan selanjutnya. Nah, ini yang kemarin agak bermasalah. Karena pekerjaannya adalah PMI, Pekerja Migran Indonesia. Jadi, sempat dicurigai. Tapi, it's okay. Yang kedua itu adalah boarding pass. Nah, ini yang penting nih. Jangan sampai dibuang. Karena apa? Ketika kita akan daftar ini, kita akan menunjukkan surat bebas COVID, boarding pass, dan paspor kita. Seperti itu, karena petugas bea cukai akan memverifikasi nomor penerbangan. Karena ketika kita daftar online, dia kita memasukkan nomor penerbangan kita dan tanggal ketibaan kita atau kedatangan kita di Indonesia.
yang akan diverifikasi. Seperti itu. Ya emang ribet sih, karena dari Wisma kita karantina udah 5 hari, udah bosen kan, kita harus balik lagi ke bandara. Tapi ya sudahlah, daripada HP teman-teman nggak bisa dipakai atau nantinya teman-teman mendaftar di kantor bea cukai setempat tempat teman-teman tinggal, itu harganya akan lebih mahal pembayarannya. Yang hal unik yang gue temuin tentang pendaftaran email ini, ada beberapa orang yang HP-nya walaupun nggak didaftarin, itu ketika dimasukin SIM card Indonesia itu bisa dapat sinyal, termasuk HP gue. Tapi ada juga beberapa orang yang udah mencoba, ternyata sinyalnya nggak keluar gitu. Nah, ada beberapa info yang gue dapetin tentang keunikan, yaitu ketika HP teman-teman yang dibawa dari luar negeri bisa dapat sinyal. Ada beberapa info yang gue dapat walaupun nggak resmi. Yang pertama, HP kita walaupun nggak didaftarin email bisa dipakai selama 3 bulan. Setelah itu akan diblokir. Ada juga yang teman-teman itu mereka menggunakan jasa online, jadi mereka nggak tahu lah gimana caranya. Salah satunya Jepang, itu teman-teman gue mereka bayar sekitar 3.000 yen atau kode European sekitar 450.000 ke seseorang yang ngakunya sih bisa daftarin email kita melalui online di sana. Jadi ketika kita sampai di Indonesia, itu HP-nya bisa dipakai dan terdaftar emailnya. Nah, cuma ada di beberapa channel yang memang dedikasinya mencari info seperti ini, itu kebanyakan mereka si agen-agen yang online itu, mereka ngedaftarin HP kita atau email kita itu untuk SIM card turis. SIM card turis ini bisa dipakai selama 90 hari atau 3 bulan. Jadi kalau saran gue sih ya, memang sih prosesnya ribet, tapi lebih baik teman-teman itu ngedaftarin secara legal, secara alur yang diberikan oleh bea cukai, supaya apa nantinya HP teman-teman nggak bermasalah ke depannya. Seperti itu. Oh iya, sebagai sharing aja, mungkin untuk teman-teman yang bawa HP dari luar negeri ke Indonesia, nanti kan di bea cukai itu kita harus bayar ya. Memang saya ada beberapa orang yang nakutin ke gue bahwa nanti akan dikerjain oleh petugas bea cukai, harganya dimahal-mahalin. Nah, uniknya ketika gue datang ke Bandara Soekarno-Hatta di Terminal 3 tempat buat kedatangan kemarin, itu gue datang ke petugas bea cukai, gue tunjukin QR code, dan beliau itu scan QR code gue, memverifikasi data-data gue. Dia bilang kalau dengan harga yang gue input itu harus bayar 300.000 gitu. Nah, cuma beliau coba konfirmasi ulang lagi, dan akhirnya alhamdulillah gue nggak perlu bayar sama sekali loh. Itu jadi kalau rumor-rumor yang kita akan dikerjain oleh petugas bea cukai itu sebenarnya nggak ada, asalkan teman-teman jujur. Karena waktu gue ditanya harganya ini bener apa enggak, gue itu beli baru atau enggak, jadi gue bilang bahwa HP ini adalah tahun 2018 pembeliannya, dan itu juga bukan beli, gue kontrak dengan waktu itu salah satu provider di Jepang, Docomo. Jadi gue kontrak selama 2 tahun sekaligus dapat HP iPhone XR ini. Seperti itu. Akhirnya beliau coba ubah lagi, bantu ubah, nah akhirnya gue nggak perlu bayar. Seperti itu, enak kan? Nah, apa yang terjadi kalau teman-teman nggak daftarin HP teman-teman? Ini pengalaman teman gue ketika dia pulang dari Jepang. HP-nya itu kalau nggak salah iPhone 11 ya, yang terbaru waktu itu tahun 2019, tahun 2020, tahun 2020. Jadi dia itu lupa ngedaftarin email ketika nyampe di bandara. Sampai ke rumahnya dan dia coba daftarin emailnya ke kantor bea cukai setempat, ternyata dia itu harus bayar pajak sekitar 4 juta. Sedangkan teman gue dengan HP yang tipenya yang sama, iPhone 11, itu ketika di bandara dia ngelakuin pendaftaran email, itu dia hanya bayar 750.000. Dan ini kemarin pun ketika gue nyampe di Indonesia, itu ada yang barengan satu pesawat, HP juga sama, iPhone, bahkan dia iPhone 12 gitu, dia hanya bayar 750.000. Coba tuh bayangin teman-teman, kalau teman-teman gak daftarin, itu jauh banget range-nya. Atau mungkin teman-teman coba pakai jasa online atau jasa orang lah yang bukan jalur resmi, ternyata nanti emailnya itu hanya didaftarin untuk email turis, penggunaan SIM turis yang hanya 3 bulan, tiba-tiba mati dan teman-teman datang ke bea cukai untuk daftar lagi. Bisa dibayangin nggak
750.000 dengan 4 juta. Jadi saran gue mendingan daftar secara resmi sesuai alur yang diberikan oleh Bea Cukai. Oke, sekian dulu sharing gue tentang pendaftaran IMEI HP yang dibawa dari luar negeri. Terima kasih yang udah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa jadi sumber informasi terbaru untuk teman-teman yang masih penasaran. Dan untuk teman-teman yang datang dari luar negeri pulang ke Indonesia, gue ucapin welcome to Indonesia, jaga kesehatan dan bye.